Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya bakal membahas sekaligus menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom YouTube saya. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya baru bisa menjawab sekarang. Pertanyaannya itu dari Vivil Ahsani. Bunyinya, Kak, waktu minum obat TBC rasanya nyesek nggak sih? Berapa lama nyeseknya? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin saya ingin memberikan sedikit pengantar saja, terutama buat teman-teman yang mungkin masih awam tentang penyakit TBC ini. Jadi, ada dua jenis TBC. Yang pertama itu adalah TBC ekstra paru, dan yang kedua adalah TBC paru. Nah, TBC ekstra paru ini adalah TBC yang menyerang daerah-daerah atau organ-organ di luar paru-paru. Misalnya ada TBC tulang, TBC otak, TBC kelenjar, dan ada TBC ginjal. Sedangkan kalau TBC paru itu adalah TBC yang memang khusus atau sasarannya adalah organ paru-paru, dan ini bukan merupakan penyakit keturunan tetapi dia menular. Nah, terus obat yang saya minum pada saat mengalami TBC itu adalah obat yang berwarna merah. Mungkin teman-teman tahu itu antibiotiknya ya. Dan efek samping yang dihasilkan dengan mengkonsumsi obat itu atau obat anti TBC itu yang pertama adalah urin akan berwarna kemerahan. Kedua, itu ada gangguan di daerah gastrointestinal. Ketiga, bisa nyebabin nyeri atau rasa sakit di ulu hati. Kemudian yang keempat, bisa nyebabin gagal ginjal akut. Untuk itu sebelum mengkonsumsi obat ini, alangkah lebih baiknya dikonsultasikan dulu dengan dokternya atau kita sendiri. Pahami dulu kita itu punya penyakit bawaan nggak atau ada penyakit lain nggak seperti itu. Dan efek samping mungkin yang dirasakan oleh setiap orang itu akan berbeda-beda. Kalau efek samping yang saya rasakan sendiri itu yang pertama adalah sesak, kemudian yang kedua itu mual, yang ketiga itu saya ngerasain nyeri di ulu hati, dan yang keempat nih yang paling parah ya, itu adalah gangguan di daerah lambung saya. Jadi lambung saya itu seperti disayat dan seperti berisi batu-batu tajam. Nah, jadi pada saat mengalami gangguan tersebut, dan saya juga melihat beberapa literatur gitu ya, kalau obat itu memang memicu peningkatan asam lambung karena ada kandungan rifampicin dan isoniazidnya, sehingga kita yang mengkonsumsi obat itu perlu juga memakan atau mengkonsumsi penyandingnya yang menurunkan kadar asam lambung. Soalnya kalau asam lambung itu meningkat, kemudian menyerang organ-organ tubuh yang lain, itu bisa mengganggu organ yang lain. Misalnya, kalau dia asam lambungnya naik ke daerah jantung, dia bisa mengganggu degup jantung. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau berhubungan dengan sesak, itu sesaknya nggak terlalu lama sih ya, mungkin 3-5 menit saja. Usahakan berada di tempat yang membuat kita nyaman, tenang gitu. Ketika misalnya ngerasain sesak, itu tarik nafas pelan-pelan. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan pakaian dalam, jangan menggunakan pakaian yang ketat, jadi longgarkan gitu supaya nggak terasa sesak juga. Dan yang terpenting itu adalah ketika mengalami penyakit ini tuh tetap berpikir positif, terus kemudian cari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang menghindarkan kita dari penyakit atau dari pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi bagaimana kita yang sakit itu tetap bisa produktif. Mungkin teman-teman suka menulis atau mungkin mengerjakan hal-hal yang lain seperti itu. Dan terakhir mungkin ya, pelabuhan dari semua hal itu adalah tetap berdoa. Dan kita harus yakin bahwa sakit itu pasti akan berakhir, insya Allah, dengan kesembuhan gitu ya. Dan mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Vivil Ahsani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.